Puji nama Tuhan, mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini, walaupun secara online. Kami percaya satu orang berkumpul dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau tengah-tengah kami, Kau tolong kami, ibadah kami Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah siap kami, memimpin kami Tuhan. Kau tolong Tuhan, yang memimpin pujian, musiknya semuanya kuserahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hamba melihat firman-Mu Tuhan, biar menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Dan hancurkan kuasa iblis setan yang mengganggu ibadah ini Tuhan. Kau tangkek dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan memuji dan berterima nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, girang-girang ada girang besar. Suka-suka ada suka
kita sambung lagi dengan satu pujian. Mari kita sama-sama. Sudah banyak muji dan sama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita akan memberikan firman Tuhan. Lebih dahulu kita akan berdoa. Doa kita ringi dengan satu pujian, ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Berfirmanlah, Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia,
yang kami sembah siang dan malam, yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini membawa suatu keselamatan berkat daripada Tuhan menyertai setiap jiwa-jiwa yang ada. Biarlah semuanya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau kuatkan kami semuanya Tuhan. Iman kami, percaya kami kepada Engkau. Semakin hari biarlah kami semakin dekat kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan mulai yaitu mendengarkan kebenaran firman Allah. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai yaitu di mana ada kuasa Allah, di situ ada keselamatan dan berkat yang daripada Tuhan. Ya. Di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam yaitu di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ke-11. Di situ dibaca ayat yang ke-11 saja. Di situ ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Di situ dikatakan dengan jelas 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 11 dibaca yang ke-11. Di situ ada suatu hal keterangan mengenai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan dengan jelas di dalam firman Tuhan, di mana ada kuasa Tuhan, di situ ada keselamatan dan berkat yang daripada Tuhan. Ayat yang ke-11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Baik, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan yaitu mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dalam yaitu 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai seterusnya. Ayat yang ke-11 tadi sudah dibaca mengenai sosok seorang Obed-Edom, ya. Ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dia membuka yaitu kehidupannya untuk yaitu mengenai tabut Allah. Rumahnya disinggahi oleh tabut Allah ini. Maka Obed-Edom ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh Obed-Edom ini, dia yaitu rela rumahnya yaitu ditempati yaitu tabut Allah ini. Maka tabut Allah itu akan yaitu memberkati keluarga daripada Obed-Edom ini. Yang pertama, dia ada suatu berkat yang daripada Tuhan. Tabut Allah itu singgah di tempat Obed-Edom ini selama 3 bulan lamanya. Di situ rumah tangga daripada Obed-Edom yang pertama diberkati oleh Tuhan. Yang pertama diberkati oleh Tuhan, ada keselamatan, ada yaitu berkat yang daripada Tuhan. Yang pertama adalah dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu tahu hati Obed-Edom. Dia melayani Tuhan tidak sembarangan. Dia melayani Tuhan tidak sembrono, tetapi dengan tulus ikhlas. Dengan merelakan rumahnya untuk yaitu ditempati oleh tabut Allah ini. Maka Allah mengerti hati daripada Obed-Edom ini. Yang sangat tulus di hadapan Tuhan, sangat yaitu berkenan di hadapan Tuhan, sangat yaitu melakukan kebenaran yang daripada Tuhan. Maka keluarga Obed-Edom ini adalah keluarga yang dibenarkan oleh Tuhan. Yang pertama, dia membuka yaitu rumahnya untuk yaitu tabut Allah ini. Disinggahi oleh tabut Allah ini. Walaupun 3 bulan tetapi dia mendapatkan yaitu berkat yang daripada Tuhan. Keselamatan, seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kepada orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Obed-Edom ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memberkati seluruh keluarganya. Dia melakukan yang baik, ya. Dia melakukan yaitu merelakan rumahnya untuk yaitu singgah daripada tabut Allah itu. Selama 3 bulan
maka Obed-Edom hatinya sangat, yaitu hal kalau kita lihat berkenan di hadapan Tuhan. Dia yaitu diberkati oleh Tuhan, orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Kuasa Allah itu tidak mau sembarangan, yaitu mengurapi orang-orang. Tidak sembarangan, mengurapi kuasa Allah itu akan mengurapi setiap orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia melakukan yang baik seperti Obed-Edom ini, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, yaitu di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-5. 1 Tawarik pasalnya yaitu 16 ayat yang ke-5, di situ dikatakan dengan jelas, yaitu Obed-Edom ini adalah seorang pelayan daripada Tuhan. Obed-Edom ini melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-5 dan ke-6 mengatakan dengan jelas, coba ayat yang ke-5 dikatakan, kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Sakaria. Lalu Yoel, Semirimot, Yesiametika, Eliab, Benaya, Obed-Edom dan Yeel yang harus memainkan gambus dan kecapi. Segala Asaf harus memainkan tercapi itu. Ya. Di situ dikatakan ayat yang ke-6, coba ayat yang ke-6. Dan Benaya serta Yahyel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Obed-Edom termasuk orang yang melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Dia yaitu juga peran di dalam yaitu tabut Allah ini. Dia sebagai orang yang sangat sekali yaitu melakukan yang baik. Dia pemain musik. Ya. Dia yaitu pemain musik, yaitu gambus, kecapi, rebana dan yang lain-lainnya. Dia ikut andil dalam pekerjaan Tuhan. Dia tidak sembrono untuk melakukan hal-hal itu. Dia melakukan yang sungguh-sungguh. Dia melakukan dengan yaitu kesungguhan hatinya. Maka hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Tahu Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu mengetahui segala pemikiran Obed-Edom ini. Dia orang yang membuka rumahnya untuk yaitu disinggahi tabut Allah itu. Maka Obed-Edom yang pertama dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua tadi dikatakan dengan jelas yaitu di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 5 sampai ke-6 dibaca ayat yang ke-5. Obed-Edom juga andil di dalam bidang musik. Ya. Dia memainkan yaitu tadi dikatakan yaitu mengenai gambus, yaitu kecapi, rebana dan sebagaimana yang ada. Dia melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Dengan yaitu sungguh-sungguh. Ya. Tadi sudah banyak sekali ya dibaca hal itu. Pemain-pemain yaitu ada yaitu gambus, kecapi dan sebagaimana yang ada. Obed-Edom adalah termasuk pimpinan musik yaitu yang memainkan yaitu rebana, gambus, kecapi dan sebagaimana yang ada. Yang pertama dengan jelas dia yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Dia yaitu benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua tadi dikatakan dengan jelas dia seorang yaitu selalu di dalam bidang yaitu memainkan musik, rebana, kecapi dan sebagaimana yang ada. Dengan setia dia memainkan itu. Dengan setia maka Tuhan melihat yaitu kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan Obed-Edom itu. Orang yang membuka untuk pekerjaan Tuhan. Rumahnya untuk ditempati yaitu tabut Allah itu. Selama 3 bulan yaitu hal kalau kita lihat rumah daripada yaitu Obed-Edom ini adalah rumah yang diselamatkan oleh Tuhan. Seluruh yaitu keluarganya diberkati oleh Tuhan. Karena tadi dia yang kedua ikut andil dalam pelayanan bidang musik. Memainkan yaitu gambus, kecapi, rebana dan sebagaimana yang ada. Dia termasuk yaitu aktivitas yaitu hal kalau kita lihat dalam pelayanan di bidang musik.
Ya, coba yaitu yang ketiga. Ya, 1 Tawarik pasalnya yang ke-26. 1 Tawarik pasalnya yang ke-26 ayatnya 1 dan 6 sampai yaitu ke-8, dibaca yang ke-8 saja. 1 Tawarik pasalnya 26 ayat 1 sampai 6 sampai 8 ya. Mereka yaitu sekalian adalah dari keturunan Obed Edom. Ya, ini mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang gagah perkasa, cakap untuk yaitu pekerjaan. Itu 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Ya, di situ dikatakan dengan jelas Obed Edom. Seluruh keluarganya diberkati Tuhan. Ya, tadi yaitu keturunannya Obed Edom, yaitu anak-anaknya. Suatu hal kalau kita lihat berperan, yaitu hal kalau kita lihat orang-orang yang gagah perkasa. Ya, orang-orang yang sangat sekali, yaitu orang-orang yang masuk di dalam bidang yaitu pemerintahan. Kalau kita baca di situ ayat seterusnya, keturunan Obed Edom inilah yaitu hal kalau kita lihat berperan penting di dalam hal kepemerintahan itu atau kerajaan itu. Ya, semuanya anak-anaknya, keturunannya gagah perkasa. Ya, diberkati oleh Tuhan, menjabat di bidang hal kalau kita lihat di situ dikatakan suatu pasukan yang sangat khusus. Ya, menjabat itu, kemiliteran itu berbicara. Ya, dia yaitu diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Anak-anaknya sangat sekali diberkati oleh Tuhan karena apa? Yaitu Obed Edom membuka rumahnya untuk yaitu tabut Allah ini. Untuk singgah yaitu tabut Allah ini ke tempat Obed Edom itu. Maka Allah tidak pernah tinggalkan orang-orang yang membuka yaitu rumahnya untuk yaitu tabut Allah ini. Atau yaitu kuasa Allah. Kalau ada dalam kehidupan kita, setiap individu, marilah kita buka kehidupan kita. Supaya kita mencontoh seperti Obed Edom ini. Melayani Tuhan tidak sembrono. Ya, beda dengan yaitu hal kalau kita lihat. Karena ada keteledoran, karena ada suatu kesalahan, maka di situ Tuhan itu marah kepada hal kalau kita lihat. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan, tadi dikatakan dengan jelas hal kalau kita lihat. Obed Edom ini tidak melakukan yaitu sembrono di hadapan Tuhan, tidak. Tetapi dia yaitu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, bukan seperti Uza dan Ohaya. Ya, dia yaitu hal kalau kita lihat. Uza pertama dia yaitu hal kalau kita lihat kemarahan yang daripada Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Uza ini. Ya, memegang tabut Allah, maka dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Matilah itu Uza itu. Ya, tetapi seperti Obed Edom adalah orang-orang yang sangat sekali hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita selalu biarlah hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai kita yaitu melakukan pekerjaan Tuhan sembrono, beribadah sembrono, jangan. Tetapi seperti Obed Edom ini adalah orang yang sangat sekali Tuhan selalu memberi seluruh keluarganya dipakai oleh Tuhan. Seluruh keluarganya ada keselamatan, ada berkat yang daripada Tuhan. Karena dia melakukan pekerjaan Tuhan yang sangat sungguh-sungguh. Tidak sembrono, tetapi dengan sungguh-sungguh maka Allah memberkati seluruh keluarganya. Tapi tadi dikatakan anak-anaknya, keturunannya, Obed Edom ini berperan penting di dalam suatu kepemerintahan. Dia melakukan hal yang sangat sekali istimewa. Dia melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka keturunannya diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan mengurapi Obed Edom. Tuhan menyertai anak-anaknya. Keturunannya Obed Edom selalu ada keberhasilan. Karena dia melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Coba di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Coba 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis,
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Obed-Edom sangat mencintai Tuhan. Obed-Edom yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh keluarganya Obed-Edom sangat mencintai Tuhan. Sangat mencintai pekerjaan Tuhan. Sangat yaitu mendukung pekerjaan Tuhan yang ada. Maka Obed-Edom seluruh keturunannya diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Obed-Edom berperan di dalam pelayanan Tuhan. Walaupun di bidang yaitu musik, di bidang yaitu memainkan rebana, kecapi dan sebagaimana yang ada, dia bertanggung jawab dan dia tidak sembrono, sungguh-sungguh melakukan yang sungguh-sungguh di dalam yaitu melayani akan pekerjaan Tuhan itu. Yang ketiga tadi dikatakan seluruh keturunan Obed-Edom ada keselamatan yang daripada Tuhan, ada berkat yang daripada Tuhan. Maka dia berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anaknya menjabat di dalam yaitu kepemerintahan. Anak-anaknya yaitu sangat sekali menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang terhormat karena apa? Dia takut akan Tuhan. Dia melakukan yaitu pekerjaan Tuhan itu tidak sembrono tetapi dengan sungguh-sungguh. Maka Allah akan selalu menyertai keturunan Obed-Edom ini. Juga yaitu di dalam Korintus tadi orang yang mengasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya Obed-Edom ini bisa mengatur anak-anaknya, mengatur yaitu seluruh keturunannya dengan yaitu takut akan Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan itu akan selalu menolong dalam kehidupan orang itu. Apalagi orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memelihara dalam kehidupan seperti Obed-Edom ini. Seluruh anak-anaknya, seluruh keturunannya diberkati oleh Tuhan. Menjabat yaitu kepemerintahan yang sangat tinggi. Sangat dihormati oleh Tuhan. Tuhan yang mengangkat. Tuhan yang mengangkat anak-anaknya yaitu keturunannya Obed-Edom ini. Tuhan yang mengangkat melalui yaitu kebenaran-kebenaran itu. Hidup berkenan di hadapan Tuhan yang pertama. Yang kedua melakukan yaitu pekerjaan Tuhan dengan tidak sembrono, dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga tadi dikatakan keturunan Obed-Edom diangkat oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang sangat yaitu perkasa. Menjadi yaitu orang yang sangat terhormat. Menjadi orang yang terkemuka di negeri itu. Karena apa? Dididik takut akan Tuhan. Karena apa? Dididik untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan tidak sembrono, dengan sungguh-sungguh. Maka roh Allah selalu menyertai keturunan Obed-Edom ini. Karena Obed-Edom mengasihi Tuhan. Tuhan juga mengasihi Obed-Edom. Tuhan bukan mengasihi Obed-Edom saja. Tuhan mengasihi keturunannya, anak-anaknya semuanya dikasihi oleh Tuhan. Karena dididik takut akan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan yaitu sepenuh hatinya. Maka Tuhan akan memelihara kehidupannya. Puji Tuhan. Marilah firman Tuhan pada siang hari ini. Kita mencontoh seperti Obed-Edom. Keturunannya semua diberkati oleh Tuhan. Yang penting keturunannya berkenan di hadapan Tuhan. Diberi keselamatan oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Bahkan Obed-Edom layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi Obed-Edom. Hatinya yang tulus. Hatinya yaitu hal kalau kita lihat dia mempunyai hal sifat karakter yang sungguh-sungguh sangat menyenangkan hati Tuhan. Tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom. Maka Obed-Edom ini diberkati oleh Tuhan. Ada keselamatan, ada berkah yang daripada Tuhan. Secara rohani dibenarkan oleh Tuhan. Secara jasmani anak-anaknya, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Menjabat sesuatu hal yang dalam pemerintahan yang sangat terhormat dan sangat yaitu hal kalau kita lihat menjadi pasukan yang sangat khusus ya. Melakukan yaitu hal dalam pemerintahan dengan yaitu baik dan benar. Karena itu pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mengasihi Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak sembrono tetapi dengan sungguh-sungguh. Maka
Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan Obed-Edom. Tuhan akan mengasihi umat-umatnya. Asal kita yaitu sungguh-sungguh seperti Obed-Edom. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan tidak sembrono. Yaitu melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak sembrono. Maka Tuhan akan memberi keselamatan dan berkat secara rohani maupun jasmani dalam kehidupan Obed-Edom ini. Mari yang terakhir, biarlah kita membangun iman kita dengan yaitu berdasarkan dengan yaitu iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh. Ya, pada akhir zaman ini mari kita bangun iman kita memakai dasar iman kita yang kuat. Dalam yaitu Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20 sampai 21, dibaca ayat yang ke-20 saja. Ya. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, mari kita pada akhir zaman kita ini kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Obed-Edom, melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, merelakan yaitu kehidupannya, merelakan yaitu rumahnya ditempati yaitu tabut Allah ini, maka dia ada keselamatan. Dia ada berkat yang daripada Tuhan. Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua tidak sembrono. Yang ketiga dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Keturunannya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Ya. Yang terakhir tadi dikatakan dengan jelas, biarlah kita bangun dirimu. Dengan yaitu hal kalau kita lihat, ya, yaitu mengenai imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita perlu berdoa yang sungguh-sungguh dengan yaitu ketulusan hati, dengan yaitu hidup yang suci. Ya. Semuanya itu biarlah berlaku dalam kehidupan kita. Kita mencontoh Obed-Edom yang berkenan di hadapan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Kita bangun iman kita berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah akhir zaman ini penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Seperti contoh tadi Obed-Edom tetap disertai oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama firman Tuhan yang sedikit ini biarlah membawa kita, kehidupan kita. Semakin hari kita mencontoh seperti Obed-Edom ini. Yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua layak di hadapan Tuhan dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian, kita tutup yaitu ibadah pada siang hari ini. Dengan pujian, Dia peliharaku, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Peliharaku,
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah siang dan malam, yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini atau menjelang siang hari ini Tuhan. Engkau telah menolong kami semuanya, Engkau memberkati kami semua yang ada. Bahkan biarlah firman-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa yang ada, Engkau kuatkan Tuhan, Engkau tolong kehidupannya. Dan semakin hari semakin yaitu melakukan seperti Obed-Edom, berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkah yang daripada Allah. Dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Rohul Kudus, satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera menyertai engkau, keselamatan menyertai engkau. Pada siang hari ini sampai selama-lamanya, biarlah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat setiap jiwa-jiwa yang ada. Berkati dan berkati Tuhan. Apa yang dikerjakan setiap jiwa-jiwa, tangan Tuhan memberkati, tangan Tuhan memberi kelimpahan setiap jiwa-jiwa yang ada. Tubuh, jiwa dan rohnya engkau selamatkan Tuhan. Berkati dan berkati. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah nama engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami semuanya. Firman-Mu menguatkan dalam kehidupan jiwa-jiwa yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau berkati Tuhan. Haleluya. Amin.